apa yang kita baca menjadi wasilah syafaatnya Rasulullah SAW di dunia dan kelak di akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan melanjutkan estafet daripada Majlis Darul Ma'arif yang sebelumnya dipimpin oleh almarhum Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Allah jadikan penerang di kuburnya, serta kelak kita berjumpa kembali dan berkumpul bersama dengan datuknya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pikiran kita, pengorbanan kita, tinggal kita pindah aja, rubah aja. Jadikan kekasihnya kita itu Rasulullah SAW. Adapun kekasih-kekasihan yang ada sekarang ini, yang katanya itu cinta monyet, udah anggap aja mau. Namanya juga cinta mau. Jadi jangan terlalu dikorban-korbanin, rugi. Ya, mendingan korban atau potong kambing. Ya, jangan perasaan mulu dikorban. Ya kan sekarang begitu, korban perasaan, ngumpulin duit korban kambing, masuk surga. Ya, korbanin perasaan masuk mana? Nggak tahu deh masuk mana, terpikir. Perjuangan sekarang kalian ini akan membuahkan hasil nantinya, akan dengan mudah buat istiqomah. Tapi kalau sekarang waktu yang dikasih sama Allah 24 jam habis buat nongkrong, habis buat main HP, habis buat duduk sama temannya, ya udah hilang gitu aja. Cukup ya, di luar udah sama teman, di sekolahan sama teman.
Imra'atul Aziz atau yang dikenal sekarang dengan Zulaikha. Itu Imra'atul Aziz adalah wanita mulia, wanita yang terhormat. Tapi karena ketampanan Nabi Yusuf, dia pun gak bisa menolak. Begitu hatinya tergoda dengan bagaimana keindahan Nabi Yusuf secara keutuhannya. Begitu cinta, tergila-gila, sampai akhirnya dibuatlah fitnah yang terjadi hingga Nabi Yusuf pun akhirnya dipenjara. Nabi Yusuf dipenjara, selesai dari penjara, keluar dari penjara, itu selama belasan tahun tidak melihat Nabi Yusuf. Tapi Siti Zulaikha tersebut begitu tergila-gila dengan Nabi Yusuf, tergila-gila, gak pernah lupa. Saking tergila-gilanya itu sampai dikatakan dalam beberapa kisahnya, itu matanya memutih saking banyaknya tangisan. Matanya bisa mutih saking banyak tangisan. Tapi subhanallah, setelah perjalanan yang begitu panjang, ya, dan akhirnya Sayyidina Zulaikha ini atau Siti Zulaikha ini yang cinta terhadap Nabi Yusuf, ya, saat matanya udah gak bisa lihat, bisa mengenal Nabi Yusuf dari kejauhan dengan mencium harumnya saja. Dari jauh tahu harumnya datang nih Nabi Yusuf, tahu deh saking cintanya. Tapi subhanallah, setelah beriman kepada Allah, ya, akhirnya beriman kepada Allah, dia pun merasa bingung nih, ini kok bisa saya cinta sama sosok manusia begini, tapi kok si Zulaikha itu wanita cantik, tapi kok gak tergoda, ya. Nabi Yusuf kok bisa gak tergoda? Dia malah memilih cintanya kepada Allah. Siapa sih Tuhannya? Dicari tahu tentang Tuhannya Nabi Yusuf hingga akhirnya beriman. Setelah beriman, ditinggal Nabi Yusufnya. Setelah beriman, ditinggal Nabi Yusufnya. Kenapa? Katanya saya mendapatkan cinta yang dicintai oleh Nabi Yusuf ternyata lebih indah daripada mencintai Nabi Yusuf. Dilupakan sudah Nabi Yusufnya. Bukan dilupakan maksudnya, enggak dijadikan nomor satu lagi, melainkan cinta utamanya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Allah dulu baru Rasulnya. Nah begitulah rasa cinta yang sesungguhnya. Ya, dan begitulah para sahabat saat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka bagaimana berjuangnya mereka berjihad ini itu nggak dipikirin capek, nggak dipikirin harta. Kenapa? Yang dipikirkan bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sahabiah, ada seorang sahabiah, seorang wanita dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya ikut berperang, saudaranya ikut berperang, anaknya ikut berperang. Tiga-tiganya meninggal dalam peperangan. Pas datang rombongan perang, semuanya memberikan ketabahan kepada si wanita ini, tapi si wanita ini mencarinya apa? Mencari Nabi Muhammad SAW. Yang ditanya, gimana keadaan Nabi Muhammad? Jadi begini dan begitu, kita ini berjuang untuk apa? Untuk menanamkan cintanya Rasulullah dalam hati. Karena nggak gampang. Mencintai Nabi Muhammad itu tidak gampang. Perlu wadah yang bagus. Ya, perlu wadah yang bagus. Kita kalau pengen memiliki buah yang baik, bibitnya harus baik. Kita kalau pengen mengambil susu yang bersih, yang murni, yang bagus, gelasnya harus bersih. Kita bawa gelas kotor, mau diisi susu bersih, ya kotor jadinya, nggak bakal bisa masuk. Maka ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, manusia indah, manusia terbaik. Wadahnya harus bagus, wadahnya harus cakep. Nah kita bikin wadah kita ini cakep. Hadir majelis, banyakin sholawat. Ya kita sekarang ada di daripada bulan Dzulhijjah sebentar lagi, daripada masuk hari raya Idul Adha. Itu Nabi Muhammad SAW di hari-hari begini banyak tuh ibadahnya. Ya, kita banyak apanya? Banyak WA-nya, banyak main TikTok-nya, banyak main Instagram dan lain sebagainya. Itu mulai yang diurusin. Sampai kapan? Kira-kira followers kita masukin kita surga apa enggak? Banyaknya komen di dalam postingan kita bikin kita banyak pahala apa enggak? Ya, belum tentu postingan kita menambahkan pahala. Kalau postingan yang baik saja, kalau nggak dipilih-pilih dengan benar, ya itu belum tentu menjadi baik. Apalagi kalau postingannya naudzubillah min dzalik,
yang diposting yang nggak jelas, yang diposting terkadang memperlihatkan sesuatu yang buruk dalam dirinya, maksiatnya, auratnya, terus mengharap apa dengan ini? Ya, kita kan kepengen ada namanya pahala jariah, kan ada tuh sedekah jariah. Kenapa dibilang jariah? Jariah itu yang ngalir, pahalanya mengalir. Jangan sampai dosa kita yang mengalir. Kan repot kalau dosa mengalir, kita udah mati, dosanya terus datang buat kita, serem jadinya. Mau ngapain? Siapa yang mau ngapus itu dosa? Nggak ada, kita udah mati. Ya, kalau kita didoain, kalau kita diyasinin, belum tentu kita diyasinin, belum tentu kita doain, belum tentu ada orang-orang yang kumpul buat kita, belum tentu. Kalau kita orang baik, insya Allah didatengin, insya Allah didoakan, insya Allah diyasinin. Ya kayak Mustafa, tiap harinya ada aja orang bersiaran, ngirim Fatihah, ngirim doa, kita orang baik. Nah kalau kita, siapa yang datang ziarahin kita? Ya, keluarganya, iya kalau masih hidup, kalau keluarganya nggak ada, kemana? Siapa yang datangin? Siapa yang ngeliatin kubur kita? Nggak ada. Nggak ada yang nengokin kita, nggak ada yang datangin kubur kita. Terus mau harapin apa? Mau harapin postingan kita tuh? Postingan kita ngirimin doa? Nggak ada, nggak ada. Ya, paling pas kita mati, cuma Allah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doain 2 hari 3 hari lupa sama kita. Teman kita yang biasa orang-orang kita lupa sama kita. Udah tinggalin kita, nggak tahu kemana. Udah punya teman lagi, udah. Ya, orang yang kita kagum-kagumin yang ceritanya sayang sama kita, tinggalin, nggak tahu kemana. Udah cari pasangan baru, udah cari orang yang disayang lagi. Ya, orang yang masih hidup aja ditinggalin, bisa punya udah mati. Jadi udahlah, jadikan apa-apa yang bisa menyebabkan kita ini bisa dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu suatu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati kubur, ada kuburan banyak, lewatin sama Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menengok kuburan tersebut berkata, hei para ahli kubur, apakah apa yang telah Allah janjikan kalian dapati? Sahabat tanya, ya Rasulullah, memangnya mereka dengar? Kok diajak ngomong? Ini kan ahli kubur, pernah mati, kok diajak ngomong? Iya, mereka dengar, mereka jawab, tapi yang jawab nggak dengar. Para sahabat, ya, apa yang dapati daripada ahli kubur? Katanya ahli kubur itu atau kuburan itu akan berkata, ya, kepada orang-orang yang meninggal dunia ataupun calon-calon yang akan masuk dalam kubur itu diajak bicara. Ya, sesungguhnya ya, rumah yang kalian kumpulkan hartanya demi ini dan itu sekarang menjadi bagian dari rebutan. Ya, dulu kalau capek tuh kerja pagi, pulang sore, punya rumah, punya ini, senang mati. Sekarang jadi apa? Rebutan. Ya, berharta. Ya, pasanganmu, baik itu istri atau suaminya, yang kamu cintai, yang begini, ya, ente mati. Sekarang udah punya pasangan lain. Sahabatmu yang dulu bersamamu, punya sahabat lain. Sekarang ente punya siapa? Yang punya apa? Yang dia punya amalnya dia. Itu yang jadi sahibnya dia, temannya dia. Ya, jadi sahibnya dia dalam kubur, ya amalnya dia. Dia senang baca Yasin. Nah, itu datang tuh surat Yasin datang di kuburnya. Senang baca surat Tabarak Al-Muluk sebelum tidur, datang nemenin kita. Ya, kalau dia berteman surat Al-Muluk, ya nanti dia berteman di kuburnya. Kalau di dunia dia berteman sama surat Yasin, di kubur juga ditemenin sama surat Yasin. Ya, tapi kalau di dunia yang berteman sama setan, ya udah kuburannya ditemenin sama setan. Nah, tinggal pilih deh temannya di kubur siapa. Oh, saya masih muda, ya, masih panjang kata siapa? Nggak ada yang tahu. Walaupun masih muda, walaupun usianya sampai 100 tahun, mati apa nggak nantinya? Jadi mau diingetin sekarang, mau diingetin nanti sama aja. Tinggal kita mau nggak, mau berjuang apa enggak.
Ini mumpung nih di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya wal fajri wa layalin ya, dan demi fajar serta demi malam-malam yang 10. Apa itu malam-malam 10? Semua ulama kebanyakan sepakat bahwa ini yang dimaksud malam-malam Dzulhijjah pertama, tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, malam ke-10 yaitu malam hari raya Idul Adha, biasa orang bertakbir dan lain sebagainya. Dan dari sekarang kita disunahin takbir, disunahin tuh ngelihat ada hewan kurban takbir, ya sebagai taklim, ijlal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa ada zat yang lebih besar, ada zat yang lebih agung. Dari apa? Dari segalanya. Ya, karena kita terlalu mengagungkan harta kita, ya, mengagungkan daripada perjuangan kita agungi banget. Oh, udah berjuang bisa kebeli motor, wah disayang-sayang banget tuh motor. Bisa berjuang beli HP, wah disayang banget tuh HP. Kita tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih kita makan, yang udah ngasih kita rezeki, yang udah ngasih kita bahagia, yang ngasih kita orang tua, yang ngasih kita anak, yang ngasih kita pasangan. Siapa? Allah. Dilupain Allah ya. Keterlaluan nggak dihamba begini? Ya, sangat keterlaluan. Yang ngasih semuanya malah dilupain. Yang nggak ngasih apa-apa malah dicintai. Ya, yang cuma ngomong begini ngomong gitu, wah idolanya dia. Padahal nggak pernah ngasih apa. Ya, artis-artis tuh idolanya dia. Oh sampai tergila-gila, sampai ada yang rela bayar demi ngeliat konser, demi ini demi itu, ngeluarin duit. Padahal tuh artis nggak ngasih dia duit, nggak ngasih dia apa-apa. Tapi begitu cinta, ngapain? Apa gunanya? Apa fungsinya? Nggak ngasih apa-apa. Yang berjuang buat kita malah kita tinggalin. Orang tua yang berjuang buat kita malah nggak berbakti. Nabi Muhammad yang berjuang demi kita malah nggak cintai. Allah yang memberikan segalanya buat kita, malah kita lupai. Nah kita ini jadi orang macam apa nih? Ya, macam apa orang yang begini? Ini macam-macam orang yang nggak tahu terima kasih. Ya, istilahnya ya kacang lupa sama kulit. Ya, udah tahu itu kacang bisa bagus, bisa cakep gara-gara adanya kulit. Kalau nggak ada kulitnya angus. Ya, gosok itu kacangnya. Tapi nggak ada kulit yang terus jagain dia sampai cakep tuh kacang. Kulitnya kemana ini? Buang. Dan dimakan akan doang. Nah kita jangan sampai begitu. Kita harus ingat siapa yang ngasih kita, siapa yang ngasih tahu kita, siapa yang ngajarin kita. Ya, ini orang-orang sekitar kita, guru-guru kita, orang tua kita, jangan dilupakan. Ya, ini perjuangan mereka. Kalau bukan karena mereka kita nggak ngerti apa-apa. Nah terus ngertinya dari mana? Tiba-tiba kita mau tidur jadi orang pintar kan enggak? Ya, orang mau makan aja, orang mau kenyang aja harus makan. Ya mana ada bangun tidur, wah hafal Quran, nggak ada. Enak aja. Ya, orang semua perjuangan. Orang bisa pintar, bisa ngerti agama karena guru, karena orang tua, karena Nabi Muhammad. Jangan dilupain. Ya, silakan bermain, silakan. Tapi ingat, jangan lupa mereka semua. Jangan lupa sholat untuk berhubungan dengan Allah. Jangan lupa dengan Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Jangan pernah lupa dengan guru dan orang tua untuk selalu berbakti. Sisanya mikir sendiri dah. Mikir sendiri. Kalian punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian punya tanggung jawab. Yang belajar semangat belajarnya, yang kerja semangat kerjanya. Silahkan. Semua dijadikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalian semua ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enak, hidup ini simpel. Ya, hidup ini simpel. Oh, ente lahir besok mati selesai. Apa sih yang mau dipusingin? Enggak ada apa-apanya. 20, 30, 50, 100 tahun selesai. Asalkan tahu menatanya enak. Tapi kalau nggak ngerti menatanya, kacau berantakan. Ya, itu puzzle. Ya, biasa kan anak-anak suka main puzzle. Kalau dia ngerti nyusunnya, cakep. Tapi kalau dia nggak ngerti, kacau. Mau jadi apa? Nah itu hidup tuh begitu. Kalau ngerti nyusunnya, dari lahir sampai mati, enak jalan aja. Ada musibah dia bersyukur.
sabar. Dapat kenikmatan dia bersyukur. Sabar. Begitulah hidup. Oh, udah bikin pusing sampai mana? Nggak ada repotnya. Islam itu indah. Kita diajari untuk selalu indah. Sampai dikatakan ajaran min amril mu'min. Sungguh heran. Begitu indahnya seorang mukmin. Kenapa? Kalau dapat musibah sabar, kalau dapat senang nikmat dia senang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang enggak punya Allah, orang yang enggak beriman, dikasih musibah, wah, mencak-mencak dia. Orang dikasih musibah, mencak-mencak, bingung mau ngapain. Mau ngadu sama siapa enggak tahu. Hartanya hilang habis, gila dia. Berapa banyak orang yang bunuh diri, berapa banyak yang orang gila cuma karena hartanya hilang. Karena hutang. Berapa banyak gara-gara hutangnya numpuk jadi gila atau bunuh diri. Kok bisa? Kenapa? Karena nggak tahu punya hubungan sama siapa. Dia pikir udah habis, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ini nih orang kalau mukmin saat kena musibah dia sabar. Tahu pasti ada jalan keluarnya. Ya pasti ada jalan keluarnya. Saat dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Ya. Begitulah seorang mukmin yang sesungguhnya. Insyaallah di hari-hari Dzulhijjah ini ya kita bisa berjuang, kita banyakin berzikir, banyakin untuk berdoa, banyakin bersolawat. Ini hari-hari mulia.